nanti. Bruno! Gol! Luar biasa. Dayat kali ini kepada Marukawa. Berhasil membobol gawang dari Persija Jakarta. Salam satu nyali, Wani. Halo dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai Anda semua. Dalam Persebaya Update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian like, subscribe, dan klik notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Persebaya Update, Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021. Opsi, Persebaya kontrak Bruno dan Taisei sampai kiamat. Persebaya Surabaya sudah menuntaskan seri ketiga Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2022. Sejauh ini, Taisei Marukawa jadi pemain terbaik Green Force julukan Persebaya. Pemain asal Jepang itu sudah mengemas 9 gol dan 5 assist. Selain Taisei, performa Bruno Moreira juga cukup moncer. Winger asal Brasil itu sudah mencatatkan 3 gol dan 1 assist. Padahal, performa Bruno sempat diragukan pada awal musim. Apalagi, dia sempat menderita cedera sebelum kompetisi dimulai. Tapi, dua pemain itulah yang kini jadi kunci sukses Persebaya. Persebaya belum tersentuh kekalahan dalam 10 laga terakhir. Bruno maupun Taisei sama-sama jadi idola baru bonek, supporter Persebaya. Sayang, kontrak dua pemain itu hanya sampai akhir musim ini. Tapi, performa apik tersebut membuat manajemen Persebaya membuka opsi untuk memperpanjang kontrak keduanya. Lalu, apakah ada kans untuk menyodorkan kontrak jangka panjang? Semua kemungkinan untuk itu kontrak jangka panjang ada, kata manajer Persebaya Chandra Wahyudi saat Mimin hubungi. Hanya, Chandra belum bisa memastikan kapan kontrak baru diberikan. Sebab, dia masih harus melihat performa pemain sampai akhir musim. Manajemen juga menilai kinerja semua pemain, bukan hanya Taisei dan Bruno, tambah pria asal Bojonegoro tersebut. Sejauh ini, hanya David da Silva yang pernah dikontrak sampai 18 bulan. Dia datang pada pertengahan musim 2019, kemudian dikontrak sampai akhir musim 2020. Selain da Silva, tidak ada pemain asing lain yang mendapat kontrak jangka panjang. Hampir seluruh pemain asing hanya dikontrak sampai akhir musim. Jika performanya dinilai oke, kontrak akan diperpanjang. Bagaimana dengan Ali Sesai dan Jose Wilson? Keduanya juga dikontrak sampai akhir musim. Masa depan keduanya mungkin juga baru diputuskan akhir musim ini. Sebab, sejauh ini, Ali maupun Wilson sama-sama selalu jadi pilihan utama. Ali sudah tampil dalam 13 laga, sedangkan Wilson sudah mengemas 6 gol dan 2 assist. Selain pemain asing, manajemen fokus membenahi tim. Chandra mengatakan, pihaknya bisa saja mendatangkan pemain baru pada bursa transfer kali ini. Yang jelas, semua kemungkinan transfer bergantung pada kebutuhan tim, jelasnya. Dia tidak menyebut apakah sudah ada komunikasi dengan calon pemain baru. Pelatih Persebaya Aji Santoso juga belum mau buka suara soal kemungkinan mendatangkan pemain anyar. Sejauh ini, dia sudah cukup senang dengan performa anak asuhnya. Sampai saat ini kami masih puas dengan pemain yang ada. Tapi, kami lihat perkembangan sampai jeda putaran pertama, terang pelatih 51 tahun itu. Kejutan Persebaya Surabaya, ketajaman Taisei Marukawa, pengorbanan Jose Wilson, kokohnya Ali Sesai. Tidak ada hasil yang lebih mengejutkan di pekan ke-16 BRI Liga 1 2021, selain kekalahan telak Maung Bandung dari Bajul Ijo. Sempat mendominasi babak pertama dari Persebaya Surabaya, Persib Bandung dihajar 3 gol dari serangan balik cepat. Gol pertama Persebaya Surabaya dicetak oleh Taisei Marukawa bermula dari Zalnando yang salah mengantisipasi serangan umpan tarik dari Muhammad Hidayat, langsung dihukum tuntas oleh pemain asal Jepang tersebut. Meski tidak serupa, bak deja vu, dari gol yang dilesakkan Taisei ke gawang Persija Jakarta. Dengan skema yang sama, Otavio Dutra saat itu salah membaca umpan lambung, dan dengan mudah Taisei Marukawa menaklukkan Andri Tani saat itu. Ini bukan sekali dua kali gol Persebaya Surabaya berasal dari skema-skema serangan balik atau memanfaatkan kesalahan dari pemain belakang lawan. Melihat apa yang diperagakan tim asuhan Aji Santoso, bukan kebetulan Persebaya Surabaya bisa mencetak total 29 gol, dan menasbihkan diri sebagai tim paling subur. Lini belakang yang sempat menjadi masalah juga membaik, terbukti, Persebaya Surabaya tidak kebobolan dalam 5 pertandingan terakhir. Bagaimana Persebaya Surabaya menjadi tim yang produktif namun juga sulit dijebol?
Saya ingatkan ke anak-anak untuk tidak mengambil pelanggaran di sepertiga pertahanan, beberapa kali memang ada bola 50-50, tetapi itu yang kami hindari, ujar Aji Santoso pasca laga melawan Persita Tangerang. Omongan itu bukan hanya isapan jempol semata, Persebaya Surabaya jarang kebobolan dari skema tendangan bebas atau bola mati. Terakhir, Persebaya Surabaya kebobolan melalui bola mati adalah ketika menghadapi Arema FC di mana sepakan penalti Carlos Fortes mengoyak gawang Andika Ramadhani. Selain itu, duet Ali Sesai Arif Satria juga mulai padu, dengan keduanya sangat sulit dilewati barisan penyerang lawan. Namun, penampilan jempolan dari dua penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari dan Andika Ramadhani juga berperan besar. Bahkan keduanya memiliki kualitas yang sama, jika Andika Ramadhani adalah pahlawan di laga melawan Persija Jakarta, Hernando Ari adalah kunci di laga melawan Persib Bandung. Lini tengah Persebaya Surabaya juga cukup solid, absennya Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya karena panggilan timnas, secara nyata tidak begitu berpengaruh saat-saat ini. M. Hidayat, Alwi Slamet dan Rizky Ridho tampil cukup apik, dengan tenang bisa menguasai bola dan mendistribusikannya ke tiga penyerang mereka. Sebagai catatan mungkin untuk Hambali Tholib yang kerap kehilangan posisi kala melakukan transisi. Di lini depan, trio lini depan Persebaya Surabaya benar-benar berbahaya dengan uniknya, punya karakter berbeda. Bruno Moreira adalah pemain dengan pace untuk mengajak lari jarak pendek, ditambah dengan kemampuan olah bola dan melakukan eksekusi dari luar kotak penalti. Sedangkan Taisei Marukawa adalah pemain yang cukup bekerja keras, merebut bola dari lini kedua, bahkan turun hingga daerah pertahanannya sendiri, sebelum melakukan eksekusi dari jarak dekat. 9 gol dan 5 assist sudah dikemas oleh Taisei Marukawa, catatan yang impresif untuk pemain yang baru berlaga di Liga 1 Indonesia. Ironisnya, yang menjadi korban adalah Jose Wilkson, penyerang yang sangat butuh dimanjakan dengan umpan-umpan matang dari Bruno dan Taisei Marukawa, justru mendapati dirinya menjadi pelayan bagi keduanya. Jose Wilkson juga tidak segan membagi bola dan menjadi tembok ketika melakukan duel-duel udara dengan pemain belakang lawan. Belum lagi adanya bantuan dari fullback Persebaya Surabaya, Adi Setiawan dan Reva Adi Utama, yang punya kemampuan menyerang dan bertahan sama bagusnya. Kekuatan individu yang kompak dipadukan dengan skema yang sesuai, menjadikan Persebaya Surabaya sebagai tim yang sangat menakutkan. Kini Persebaya Surabaya sudah mulai bisa berbicara mengenai perebutan gelar, tinggal bagaimana Aji Santoso meramu timnya di tengah jadwal yang padat musim ini. Oke dulur, demikian Persebaya update atau informasi yang dapat Mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan bagikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali, Wani.